Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fans penyihir Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah kloningan tubuh Mahito yang mulai bertarung dengan Nobara di sekitar distrik Shibuya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 123 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 123 ini, pertempuran Nobara melawan kloningan Mahito berlanjut. Secara mengejutkan, penyihir Jujutsu itu mampu membuat roh terkutuk tersebut tersudut. Bahkan Yuji yang saat ini juga sedang bertarung melawan tubuh asli Mahito juga merasakan dampak yang positif pula. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-123 kali ini adalah Insiden Shibuya, bagian ke-41. Pada awal scene, kita diperlihatkan jalan Shoto bukan murah, di luar tirai, ketika waktu menunjukkan pukul 11:14 malam. Waktu itu, staf Nita dan Nobara mendapatkan pertolongan medis. Namun sayangnya, gadis penyihir tersebut menolak dan memilih kembali ke medan pertempuran. Staf Nita berusaha untuk menghentikannya. Menurutnya, tadi Nanami juga menyuruh Nobara untuk tidak ikut pergi. Selain itu, Shoko yang bertugas mengobati mereka juga berada jauh dari lokasi pertempuran. Tapi Nobara menyanggah hal tersebut. Menurutnya, Shoko memang jauh dari medan pertempuran karena dia tidak mau gegabah. Maka dari itu, para medis selalu datang terlambat. Walau begitu, Nobara sendiri tetap tidak bisa pergi begitu saja, apalagi saat teman-temannya masih bertarung. Dan akhirnya dia pun kembali ke medan pertempuran. Di sisi lain, Yuji masih bertarung melawan tubuh asli dari Mahito. Dengan sadisnya, roh terkutuk itu menusuk 3 warga dan menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang penyihir tersebut. Dalam hatinya sendiri, Mahito merasa jika harusnya tadi dia menyuruh Dakon untuk meninggalkan lebih banyak orang lagi di lantai ini. Tapi sepertinya ini saja juga sudah cukup. Lalu roh terkutuk itu melemparkan 3 orang warga tersebut ke arah Yuji hingga mereka terlempar jauh ke belakang. Selesai terjatuh, Yuji mencoba menanyakan kondisi dari warga itu. Namun ternyata tubuh mereka semua sudah dirubah menjadi transfigurasi ketika sedang menerima serangan tadi. Dan seketika tubuh orang-orang itu meledak hingga membuat mata Yuji sampai tertutupi dan membuatnya kesulitan untuk melihat. Mengetahui lawannya masih lengah, dengan sigap Mahito segera maju dari belakang untuk melancarkan serangan lanjutan. Oke, balik lagi ke pertempuran Nobara dengan kloningan Mahito itu ya guys. Di jalanan kota sendiri, kloningan roh terkutuk itu mencoba untuk menyerang gadis tersebut. Tapi dengan sigap, Nobara masih mampu untuk menghindar. Mahito sendiri merasa jika lawannya ini terlalu berusaha untuk menghindari kontak dengan tangannya. Menurutnya, Nanami pasti sudah memberitahunya soal teknik yang dia miliki. Kejadian itu membuatnya merasa bosan. Tapi Mahito yang sedang bertarung dengannya ini adalah cuma tiruan saja. Sebenarnya dia bisa merubah wujud seperti tubuh aslinya. Namun untuk kloningannya sendiri, Mahito tidak bisa memanipulasi manusia menjadi transfigurasi ataupun merubah jiwa yang lain. Dalam hatinya sendiri, Mahito berterima kasih kepada lawannya ini karena sudah membuat dia lelah sendirian tanpa harus melakukan apapun. Lalu secara mengejutkan, roh terkutuk itu melancarkan pukulan dengan memanjangkan tangan kanannya. Serangan tersebut berhasil membuat pipi kiri dari Nobara tergores. Menurutnya saat ini, lawan yang dihadapi bukanlah Itadori. Maka dari itu, Mahito akan bisa memanipulasi tubuhnya sesuka hati tanpa menerima resiko apapun. Kemudian secara tak terduga, tangan roh terkutuk itu berubah menjadi duri-duri dan membesar untuk memberikan serangan lanjutan. Kejadian tersebut membuat Nobara semakin tersudut. Namun dia malah maju dan melancarkan serangan balasan dengan beberapa paku. Benturan keras pun terjadi. Tapi sayangnya gadis itu kembali menerima luka. Kali ini bagian bahu kirinya. Sambil tersenyum, Mahito memberitahu jika serangan yang Nobara lancarkan itu semua tidak akan berfungsi untuk melawannya. Tapi sambil mengambil kuda-kuda, gadis tersebut menjawab jika dia sebenarnya tahu. Namun menurutnya dia tetap harus mencoba, walau itu tidak berefek sekalipun. Mendengar hal tersebut membuat Mahito merasa lesu.
Kemudian ketika penyihir itu melancarkan beberapa pakunya, dengan seperti tidak bertenaga, roh terkutuk tersebut juga mampu menghindar. Seakan serangan-serangan itu tidak ada yang berarti, hingga membuat paku-paku tersebut berserakan di sekitarnya. Lalu Nobara melompat dan berdiri di atas Mahito. Kemudian dia menjatuhkan sebuah paku, dan setelah itu menjentikan tangannya. Secara mengejutkan, paku yang dia jatuhkan tersebut langsung menghantam lantai dengan sangat keras. Lalu dia melompat turun untuk melanjutkan serangan berikutnya. Mahito yang melihat aksi tersebut merasa bingung. Apa yang sebenarnya penyihir ini mau lakukan? Namun paku-paku yang sebelumnya berserakan di lantai tersebut tiba-tiba menusuk tangan dan kaki Mahito dalam skala besar. Kejadian itu membuatnya jadi sadar. Paku pertama yang gadis tersebut lancarkan adalah untuk menggetarkan yang lain supaya menghadap ke atas dan melancarkan serangan kejut. Hingga akhirnya Nobara menjatuhkan diri dengan mengunci pergerakan dari roh terkutuk itu. Mahito sendiri yang sudah tidak bisa bergerak tersebut bingung. Apa gunanya gadis ini melakukan itu semua? Sambil bersiap untuk melancarkan serangan paku berikutnya, Nobara berkata jika dia sudah memikirkan itu semua sejak dia diberitahu soal teknik kutukan yang Mahito miliki. Nobara berpikir jika jurusnya ini akan lebih efektif jika harus bertarung melawannya. Kemudian gadis itu melancarkan teknik resonance dan menusuk kepala Mahito dengan sangat keras. Efek serangan tersebut berdampak pada tubuh asli milik roh terkutuk itu, dan seketika membuat Mahito menerima banyak luka tusukan di dalam tubuhnya. Yuji yang melihat lawannya mengalami muntah darah menyadari jika itu adalah usaha dari Nobara. Rekannya tersebut menggunakan teknik resonance untuk memukul jiwa Mahito lewat tubuhnya, yang berakibat resonance tersebut menyalur ke tubuh yang asli, serta serangan yang dilakukan pada jiwa yang asli akan tersalur juga pada tubuh tiruannya pula. Mahito yang menerima luka parah itu menyadari jika musuh alaminya tidak hanya Itadori Yuji saja, tapi juga gadis satu ini. Namun di sisi lain, dalam dirinya, Mahito merasa jika energi kutukannya seperti meledak di suatu tempat di dekat sini. Nobara memberitahu jika sebenarnya energi kutukannya tidak begitu kuat, dan harusnya tadi lawannya ini bisa menangkapnya dengan mudah. Dia menyadari jika roh terkutuk yang dia lawan ini memiliki tubuh ganda atau semacamnya, yang tidak memiliki teknik kutukan, seperti halnya merubah jiwa manusia. Menyadari jika lawannya ini tahu akan rahasianya, sambil mencabut paku di kepalanya, Mahito pun tersenyum dan membenarkan itu semua. Tidak disangka ya guys, Nobara mampu memberikan saran kejut dan membuat Mahito jadi tersudut. Apakah dengan usahanya itu akan membuat tubuh asli roh terkutuk tersebut jadi dapat dikalahkan oleh Itadori? Atau justru Mahito sendirilah yang memiliki rencana lain untuk membalikan keadaan? Sayangnya scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 123 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 123 yang isinya memperlihatkan Nobara yang mengeluarkan teknik resonansnya dan membuat Mahito bersama kloningannya menerima luka yang lumayan parah. Dengan kejadian itu membuat Yuji yang sedang bertarung melawan tubuh asli milik roh terkutuk tersebut jadi semakin percaya diri untuk memenangkan pertempuran. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.